Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-14 ya, untuk mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD, saya akan lanjut menjelaskan mengenai aplikasi dari ANOVA, yaitu One Way ANOVA. Jadi ini merupakan kelanjutan dari atau ya bisa dibilang aplikasinya ya dari ANOVA yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Saya akan mulai dari teorinya dan juga contoh untuk aplikasinya untuk One Way ANOVA ini. Oke, baiklah saya mulai pertama dari ya One Way ANOVA ini untuk apa sih, atau ANOVA satu jalur ini untuk apa? Jadi One Way ANOVA is used to evaluate the difference among the means of three or more populations. Digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara rata-rata dari 3 atau lebih populasi. For example, accident rates for first, second, and third shift, and expected mileage for 5 brands of tires. Jadi untuk contohnya ini digunakan untuk tingkat kecelakaan untuk shift 1, shift 2, dan shift 3 di suatu perusahaan ya. Atau bisa juga untuk jarak tempuh yang diharapkan untuk dari 5 merek ban. The assumptions, there are three assumptions. The first one is populations are normally distributed. The second, populations have equal variances. And the third, samples are randomly and independently drawn. Jadi asumsi yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah populasinya memiliki distribusi yang normal, terdistribusi secara normal. Lalu populasinya memiliki variansi yang sama atau equal. Lalu sampelnya itu diambil secara random, acak, dan secara independen. Itu kira-kira untuk sekilas mengenai One Way ANOVA ini. Digunakan untuk apa, kondisi seperti apa sih itu ya. Next adalah hypothesis of One Way ANOVA. Hipotesis yang digunakan pada One Way ANOVA ini adalah yang pertama untuk H0-nya itu mu1 equal mu2 equal mu3 equal mu A, yaitu di mana semua populasi, all population means are equal. Semua populasi rata-ratanya adalah sama, yaitu which is no treatment effect. Jadi tidak ada efek perlakuan, atau untuk H0 bisa tau 1, tau 2, tau 3 equal tau E equal 0. Jadi at least one population mean is different. Jadi minimal ada satu populasi, rata-rata populasi yang berbeda. Lalu ada juga HA, which is not all of the population means are the same. Jadi tidak semua dari rata-rata populasi itu sama. Which is there is a treatment effect. Jadi ada efek treatmentnya. Does not mean that all population means are different. Some pairs may be the same. Jadi ini tidak berarti bahwa semua populasi itu berbeda, tapi ada juga kemungkinan beberapa pasangan yang sama gitu. Oke? Itu untuk hipotesis dari One Way ANOVA ini. Next adalah One Factor ANOVA. Jadi ANOVA satu faktor yang merupakan salah satu aplikasi dari One Way ANOVA ya, di mana kita gunakan hipotesisnya H0 mu1 equal mu2 equal mu3 equal mu A, dan HA not all mu I are the same. Oke, dua hipotesis ini yang digunakan. Kurva yang kita seperti ini untuk mu I equal mu2 equal mu3. Jadi berimpitan di mana all means are the same. Semua means atau rata-rata itu sama, di mana the null hypothesis is true. Hipotesis nullnya adalah benar, hipotesis kosongnya, atau dengan kata lain, no treatment effect, tidak ada efek perlakuan. Atau bisa juga seperti ini, hipotesisnya, S0 equal, which is mu1 equal mu2 equal mu3 equal mu A, and HA not all mu I are the same. Penggambarannya seperti ini, bisa mu I equal mu2 but not equal mu3, or mu I not equal mu2 not equal mu3. Jadi di sini at least one mean is different. Ada minimal satu rata-rata yang sama, yang beda maksudnya, different. Lalu the null hypothesis is not true. Hipotesis nullnya atau kosong yang tidak benar, di mana ada treatment effect is present. Ada efek treatment di sini. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk one factor ANOVA ini.
Next adalah partitioning the variation. Untuk mempartisi dari variasinya itu menggunakan persamaan ini. SST equal SS street plus SSI, which is total variation. Untuk mempartisinya kita hitung total variationnya, which is the aggregate dispersion of the individual data values across the various vector levels, or SST, which is SST. Ini maksudnya variasi total ini untuk SST ini. Jadi ini adalah dispersi agregat nilai data individual yang di berbagai tingkat atau di berbagai faktor levelnya. Jadi dalam hal lainnya ada SST ini. Itu sama dengan SS street, itu sum square due to treatment atau SS street, which is dispersions among the treatment sample means. Itu adalah dispersi SS street ini, yaitu sum square dari akibat perlakuan, itu adalah dispersi antar perlakuan dari rata-rata sampel yang disingkat sebagai SS street. Plus ditambah SSI atau sum square error, atau ya kesalahan di sum square-nya, yaitu adalah dispersion that exists among the data values within a particular treatment level. Dispersi yang ada atau eksis di antara nilai-nilai data yang ada di dalam level perlakuan tertentu, tingkat perlakuan tertentu, atau dengan katanya di sini di SSI. Jadi untuk mencari SST, kita rumusnya adalah SS street plus SSI. Nah, next ya untuk sum of square treatment atau SS street itu sendiri kan rumus awalnya SST equal SS street plus SSI. SS street rumusnya adalah seperti ini. Sigma E I equal 1 Ni Y min I min Y min square atau kuadrat, di mana SS street adalah sum of square treatment atau jumlah kuadrat dari treatment atau perlakuan. E kecil e di sini, little e di sini adalah number of population of treatment, jumlah populasi atau perlakuannya. Ni, sample size from population I, ukuran sampel dari populasi I. Y min itu adalah 1/A sigma dari Ni, di mana J sama dengan 1, Yij itu adalah sample mean from population I. Rata-rata sampel dari populasi I ya. Lalu Y min adalah grand mean atau rata-rata total, di mana adalah rata-rata dari seluruh data nilai datanya itu sendiri. Oke, ini rumus untuk SS street-nya. Untuk between treatment variation atau variasi di antara treatmentnya dari SS street yang tadi, di mana sigma A I sama dengan 1 Ni Y rata-rata I dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, itu kita bisa mencari MS street atau mean square treatments, yaitu variasi kuadrat rata-rata dari perlakuan, itu sama dengan SS street dibagi A-1 atau degree of freedom-nya, derajat kebebasannya. Ini bisa kita lihat ada variasi karena ada perbedaan di antara kelompok. Jadi ada di sini ada misalnya ada 2 kelompok, ada variasi, ada mu I dan mu J ya. Ini variasinya ini untuk kita melihat MS treat-nya atau mean square treatments-nya. Oke. Next adalah sum of square error atau SSE-nya. Rumusnya adalah sigma AI sama dengan 1, sigma NJ, di mana J sama dengan 1, lalu YIJ dikurangi Y min Y rata-rata I dikuadratkan, di mana SSI equal sum of square error, yaitu jumlah kesalahan kuadrat gitu. Jumlah kuadrat dari kesalahan, maaf ya. Lalu A-nya adalah number of population, jumlah populasinya. Ni adalah sample size dari from population I, ukuran sampel dari populasi I-nya. Yi means itu adalah sample mean from population I, rata-rata sampel dari populasi I. Yig itu adalah J measurement from population I, pengukuran ke J-nya dari populasi I gitu kira-kira. Ini untuk mencari SSI atau SS error-nya. Nah, di SSI ada yang namanya within group variation. Jadi variasi di dalam kelompok atau dalam grup, di mana rumus standarnya untuk SSI adalah seperti ini. Lalu kita bisa dari situ kita mencari MSI-nya atau mean square error-nya. Ya, jadi kesalahan dari rata-rata kuadrat dari kesalahan gitu.
itu sama dengan SSI dibagi N besar dikurang A atau degree of freedom-nya, derajat kebebasannya. Ini kita misalnya melihat gitu, penjumlahan dari variasi dalam satu kelompok, misalnya mu I, lalu kemudian kita tambahkan di dari semua grupnya, kita dapatkanlah MSI-nya ini untuk mendapatkan variasi dalam grup. Oke. Next adalah, nah, ini untuk mengetes statistiknya one factor ANOVA F test statistik. Jadi untuk one factor ANOVA ini kita menggunakan ujinya adalah uji nilai F untuk statistiknya. Di mana hipotesisnya menggunakan dua ini, H0 mu1 equal mu2 equal mu A, dan HA at least two population means are different. Jadi setidaknya ada dua rata-rata populasi yang berbeda gitu. Statistiknya atau uji statistiknya dari nilai F-nya ini, yaitu sama dengan MS street dibagi MSE. Rumusnya udah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya, untuk menghitung MS street dan MSE ini. MST adalah MS street di sini ya, itu adalah mean square between treatments. Jadi adalah kuadrat rata-rata di antara perlakuan. Sedangkan MSE adalah mean square error, kesalahan kuadrat dari kesalahan. Derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya ada dua. DF1 adalah A-1, di mana A sama dengan number of population, jumlah populasinya. DF2 adalah N-A, di mana N adalah sum of sample size from all population. Jumlah ukuran sampel dari seluruh populasi. Oke, jadi untuk menguji statistiknya untuk one factor ANOVA, kita menghitung nilai F-nya ini. Oke, itu sekilas mengenai teorinya. Berikutnya supaya jelas, saya akan langsung ke sampelnya atau example-nya di sini. One factor ANOVA F test example. Jadi ini contoh soalnya ada di golf ya, ada 3 stick golf, club 1, club 2, dan club 3. Di sini kamu mau, jangan kamu sih, Anda ya, Anda ingin you want to see if 3 different golf clubs yields different distance. You randomly select 5 measurements from trials on an automated driving machine for each club. At the 0.05 significance level, is there a difference in mean distance? Jadi di sini Anda ingin melihat apakah ada 3 stick golf, ini club 1, club 2, club 3, itu menghasilkan jarak yang berbeda. Jarak pada saat memukul bola ya, itu berbeda, ini jarak yang dihasilkannya. Jadi di sini Anda secara acak itu akan memilih 5 pengukuran atau 5 hasil pengukuran dari pengujian pada mesin otomatisnya. Ya mesin untuk memukul bola otomatis pada setiap stick golf gitu. Pada tingkat signifikansi 0,05, apakah ada perbedaan dari jarak rata-ratanya? Itu kira-kira yang kita menggunakan one factor ANOVA ini. Jadi faktornya hanya satu, yaitu jarak rata-rata ini. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita gunakan dulu scatter diagram atau diagram persebaran ini untuk melihat persebaran datanya. Jadi dari club 1, club 2, club 3, stick golf 1, stick golf 2, dan stick golf 3, ada 5 data yang secara random kita dapatkan. Kita cari rata-ratanya. Y-1, Y-2, Y-3. Ini rata-rata dari club 1, 249,2. Dari club 2, 226. Dari club 3, 205,8. Dicari rata-rata totalnya dari Y rata-rata 1, Y rata-rata 2, Y rata-rata 3, yaitu 227. Dari situ kita bisa melihat persebarannya. Untuk Y1 ada di sekitar sini, yaitu 249,2 ya, Y rata-rata satunya. Lalu yang kedua, club 2, Y-2-nya ada rata-rata di 226 sini. Dan terakhir Y-3 ada rata-ratanya di 205 gitu. Jadi kita bisa lihat persebaran jaraknya itu, yang paling tinggi adalah Y1, berikutnya Y2, berikutnya Y3. Dan rata-rata totalnya ada di 227 ini, Y-min totalnya. Oke, ini untuk visualisasinya, penggambarannya melalui scatter diagram. Next adalah komputasinya atau perhitungannya. Jadi dari data-data di sini, kita bisa mengambil datanya adalah Y rata-rata 1 sebenarnya 249,2 ya, rata-rata di club 1, Y rata-rata 2 di 266, Y rata-rata 3
di 205,8. Sebentar, ini kayaknya ada typo. Bukan 266 tapi 226. Oke? Karena harusnya ini paling gede, ini berikutnya ini yang ketiga. Ini typo ya, mohon maaf. Untungnya perhitungannya enggak, cuma salah di sini doang. Lalu berikutnya Y min 3 rata-rata 3 adalah 205,8. Dengan Y rata-ratanya di 277. Ini juga typo, maaf. Harusnya 227. Oke. Bukan 277 tapi 227. Perhitungannya oke, 227. Lalu N1-nya ada 5, N2-nya 5 juga, N3-nya 5. N totalnya atau N besarnya adalah 5 tambah 5 tambah 5, 15. Dengan A-nya adalah 3, club 1, club 2, club 3. Oke? Ini semua data yang dihasilkan. Ada 2 typo di sini, mohon maaf ya. Ini bukan 266, ini 226. Ini bukan 277, tapi 227. Oke? Lanjut adalah kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari SS street, yaitu 5 di sini N-nya dikalikan Y1 rata-rata dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, ditambahkan Y2 rata-rata dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, ditambah Y3 rata-rata dikurangi Y Y rata-rata dikuadratkan, hasilnya adalah 4716,4. Dari situ kita cari SSE atau SS errornya. Itu adalah 254 kurang 249,2. Lalu 263 dikurangi 249,2 kuadrat. Ditambah berikutnya sampai 204 dikurangi 2505,8 kuadrat. Oke, itu hasilnya adalah 1119,6. Dari situ kita masukkan ke sini. MS street-nya adalah 4716,4 dikurangi 3 kurang 1, yaitu menjadi 2358,2. MSI-nya atau MS error-nya adalah 1119,6 dikurangi 15 kurang 3. Dibagi 15 kurang 3, menjadi 93,3. Dari situlah kita bisa dapatkan nilai F-nya yaitu 2358,2 dibagi 93,3 sama dengan 25,275. Inilah nilai F yang akan digunakan sebagai penentuan hipotesa atau penentuan dari uji statistiknya ini seperti apa conclusion-nya. Oke? Oke, terakhir adalah ya solution-nya. Jadi dari dua hipotesa ini, di mana H0 sama dengan mu1 equal mu2 equal mu3, dan HA adalah mu I not all equal, lalu alfanya adalah 0.05, 0,05, DF1-nya 2, DF2-nya 12. Dari situ kita bisa masukkan ke critical value calculator, didapatkan F alfanya sama dengan 3,885. Jadi di sini posisinya. Di mana alfa sama dengan 0,05, dan dari uji statistik yang tadi kita dapatkan nilai F ini adalah 25,275. Nilai yang kita dapatkan di komputasi tadi ya. Barulah dari situ kita bisa di sini lihat untuk ini masuk di bagian reject H0. Jadi untuk decision atau keputusannya kita bisa menolak untuk H0 di mana alfanya adalah 0,05. Lalu kita bisa ambil kesimpulan bahwa there is evidence that at least one mu I differs from the rest. Jadi ada bukti bahwa minimal satu mu I itu beda dari yang lainnya. Itu kira-kira kesimpulannya, dan ya mulai dari penggunaannya untuk one factor ANOVA ini sampai kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil uji statistik nilai F yang kita dapatkan ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, cukup panjang juga ya karena memang ini agak rumit juga untuk one factor ANOVA. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.